Saudaraku, kita harus tahu bahwa untuk menafsirkan kata tetelestai ini, atau untuk mengartikan kata tetelestai ini, maka kita harus pahami terlebih dahulu bahwa yang mengucapkan ini bukan orang Indonesia. Yang mengucapkan ini bukan saya, orang NTT. Tetapi ini yang mengucapkannya adalah Tuhan Yesus Kristus yang tumbuh besar sebagai orang Yahudi. Ya, yang tumbuh besar sebagai orang Yahudi dalam paham Semitik Timur Tengah. Nah, karena itu semua perkataan Tuhan Yesus harus dipahami dari sisi keyahudiannya. Ya. Bukan dari terminologi kita penafsir modern. Ya. Makanya ada banyak orang yang ketika menafsirkan Alkitab dengan pola pikir dia orang Asia, ya, orang Eropa seperti itu, seringkali tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu ditulis seperti itu, tidak sesuai dengan konteksnya. Ya. Terlebih lagi kalau kita membahas tentang Eli lemah Sabaksani, itu jauh banget dengan pengertian-pengertian teolog-teolog Barat seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu. Thank you kakak Leti Sab. Nah, saudaraku, jadi kita akan menggali ini dari sisi keyahudian Tuhan Yesus mengucapkan kata tetelestai. Ya, tidak boleh berangkat dari latar belakang kita orang Indonesia. Sebab kalimat ini, kata ini bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa Yunani dan ada artinya sendiri seperti itu. Nah, seringkali kita mendengar bahwa arti dari kata tetelestai itu yang pertama, sudah selesai. Yang kedua, sudah genap. Nah, ini yang seringkali terkenal ya di gereja-gereja bahwa arti dari kata tetelestai adalah sudah selesai dan sudah genap. Kedua kata itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, kalau dikatakan selesai, ya dia benar-benar selesai menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Dia menyelesaikan misi kemisiasannya demi menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Dia benar-benar menyelesaikan segala kutuk dosa, maut dan segala sakit penyakit dan kematian. Dan kalau dari sisi genap, betul dia menggenapi semua nubuat-nubuat atau nubuatan-nubuatan tentang dirinya, tentang misinya. Dan itu dua-duanya benar. Mau bilang sudah selesai, sudah genap, semuanya benar. Tetapi ada yang lebih luar biasa seperti itu, bukan lebih ya, yang tidak kalah dahsyat dari kedua kata sudah selesai dan genap, yaitu apa? Sudah lunas terbayar dan sudah diperdamaikan. Jadi kata tetelestai itu tidak hanya diartikan, tidak hanya berarti sudah selesai atau sudah genap, tetapi juga sudah terbayar atau sudah lunas terbayar atau sudah diperdamaikan. Nah, saudaraku, selain kata tetelestai, ada juga kata yang lain yang juga berbicara tentang sudah selesai, yaitu kata etelesan namanya, bahasa Yunani etelesan, yang juga memiliki pengertian sudah selesai, sudah lunas, sudah genap. Tetapi kata etelesan bedanya dengan tetelestai itu, kalau kata etelesan itu hanya berbicara tentang selesai saat itu saja. Ya, selesai saat itu saja. Nah, kalau kata tetelestai, selesai sekali untuk selama-lamanya. Ya, bedanya begitu. Bedanya etelesan dengan tetelestai. Etelesan itu hanya selesai, genap, komplit saat itu saja. Tetapi kalau tetelestai berbicara selesai, genap, sudah terbayar, sudah diperdamaikan sekali untuk selama-lamanya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya dalam Ibrani 10, ya, kita baca. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-12.
Ya, yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Oke. Ayat 12. Di sini dikatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi dia memperdamaikan atau menyelesaikan atau menggenapi semuanya sekali untuk selama-lamanya. Nah, itulah tadi yang saya bilang bedanya kata tetelestai dengan kata etelesan, ya. Dan Tuhan bukan menyelesaikan segala sesuatu yang harus dia selesaikan bukan dengan kata etelesan, tetapi tetelestai yang sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, sepakatlah dengan apa yang Tuhan karyakan dan sekali salib. Ya, kalau dia mengatakan sudah selesai, benar-benar selesai. Dan saudara perlu tahu, sekalipun mungkin hari ini kita sepakat dengan apa yang telah Tuhan katakan sudah selesai, bukan berarti sakit penyakit tidak bisa engkau alami, bisa saja. Tetapi dia tidak akan berkuasa atas hidupmu dan masa depanmu. Orang mati karena sakit penyakit, karena kanker stadium 4, itu tidak sama dengan pasti masuk neraka. Dan orang yang disembuhkan dari sakit penyakit sekalipun tidak sama dengan pasti masuk surga. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara yang haus akan kesembuhan dari tangan pendeta, saudara disembuhkan itu tidak sama dengan pasti masuk surga. Ada orang yang disembuhkan tapi tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak mau hidup bagi Tuhan, pasti binasa. Ini keras nih firmannya. Tapi itulah faktanya, itulah kebenaran. Orang disembuhkan tidak sama dengan pasti masuk surga. Dan orang yang mati karena sakit penyakit tidak sama dengan pasti masuk neraka. Buat saya, orang yang sungguh-sungguh beriman itu bukan orang yang ketika dia berdoa mujizat terjadi. Orang yang sungguh-sungguh beriman itu adalah orang yang apa? Yang masih mengalami banyak problema kehidupan, tapi dia berkata bahwa Tuhan, sekalipun engkau sepertinya tidak menolong aku, sepertinya tidak menyembuhkan sakit yang dalam tubuhku, mulutku tetap percaya engkau baik, aku tetap percaya engkau Tuhanku. Wow. Itu orang yang sungguh-sungguh beriman, saudara.